Tuhan lagi. Dan kita akan mulai puji Tuhan dengan menaikkan satu pujian. Selamat pagi Tuhan. Semua ikutin gerakan Kak Putri ya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar dan burung pun bernyanyi. Bertambah-tambah indahnya dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang semuanya udah kembali bersukacita kan? Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya Kak Putri ajak buat berdoa dulu. Kita nyanyi lipat tangan dan tutup mata, lalu berdoa pada Tuhan. Ayo semuanya udah tutup mata belum? Udah tutup mata, lipat tangan. Itu kayaknya adik Ayuka belum tutup mata deh. Ayo Kak Yutaka ajak adiknya buat berdoa yuk. Semuanya udah berdoa? Joshua, Rafa. Oke, semuanya udah berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari kemarin malam sampai pada pagi hari ini. Kami bisa tetap ada di dalam kasih-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami bisa mendengarkannya dengan baik dan bisa melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Patahkan segala kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu kami, membuat kami tidak fokus mendengarkan firman-Mu. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lagi satu pujian lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu
Ayo, udah suka cita nggak? Oma kemarin lupa menyapa Abel sama Jeffrino ya. Abel sehat kan? Abel terus belajar di rumah ya sama mama ya. Demikian pula dengan Jeffrino sama papa ya, belajar supaya pintar. Hari ini Oma akan bercerita ya yang terambil di dalam Alkitab, Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik minta dibacakan ya sama mama atau sama papa atau sama opa omanya ya. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 yang bercerita tentang seorang lumpuh disembuhkan. Ya, sebelum kita bercerita, sebelum Oma bercerita, ada ayat hafalan ya, anak-anak ya, yaitu di Yakobus 1 ayat 22 ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Ya. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Di Yakobus 1 ayat 22 itu Tuhan menginginkan kita sebagai pelaku firman, bukan hanya mendengarkan firman, ya. Sehingga kalau kita hanya mendengarkan firman saja, kita ini menipu diri sendiri, cuma dengar nggak melakukan apa-apa. Itu ya, firman hafalan kita adalah Yakobus 1 ayat 22. Sekarang Oma akan bercerita tentang seorang lumpuh disembuhkan. Pada zaman dahulu kala di Israel ada bangunan-bangunan yang indah sekali. Bangunan itu disebut Bait Allah. Sebelum masuk di dalam Bait Allah, di situ ada gerbang-gerbang indah. Kalau adik-adik mau lihat tuh gerbang-gerbang indah itu seperti ini, tapi secara garis besar di sini gerbang indah. Mau masuk di Bait Allah itu harus melewati gerbang indah ini, ya. Orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke Bait Allah. Untuk apa mereka masuk ke Bait Allah? Mereka untuk sembahyang, ya. Biasanya jam 3 petang mereka itu akan datang ke Bait Allah untuk berdoa. Nah, di depan pintu gerbang indah itu selalu tiap pagi ada orang lumpuh yang dibawa oleh teman-temannya diletakkan di depan gerbang indah ini, ya. Orang lumpuh ini tiap hari pekerjaannya adalah meminta-minta supaya dia dapat sedekah ya dari orang yang mau masuk ke Bait Allah. Suatu hari Bapak Petrus dan Bapak Yakobus datang ke sana ke Bait Allah untuk berdoa pada jam 3 petang itu ya. Mereka datang, kemudian dia melihat ada orang lumpuh ini. Orang lumpuh bilang, "Bapak, minta sedekah Bapak." Gitu. Kemudian Bapak Petrus ya memegang ini, Bapak Petrus ya di sini melihat dia. Bapak Petrus bilang gini, "Hai orang, hai Bapak, lihatlah padaku." Kemudian orang lumpuh itu melihat kepada Bapak Petrus, "Ada apa kok suruh melihat?" Kemudian Bapak Petrus berkata seperti ini, "Emas dan perak tidak ada padaku. Aku akan memberikan kepadamu apa yang aku punya." Orang lumpuh itu bingung, apa ya yang Bapak Petrus punya gitu. Kemudian Bapak Petrus bicara seperti ini, "Dalam nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret, bangkitlah," katanya gitu. Orang lumpuh kan bingung, dia lumpuh suruh bangkit gitu. Dia ragu, benar nggak sih saya bisa gitu. Akhirnya Bapak yang lumpuh ini dipegang oleh Bapak Petrus dan Bapak Yakobus, diberdirikan. Akhirnya dia bisa berdiri. Apa yang terjadi adik-adik? Oh, dia senang sekali, dia melompat-lompat dan bernyanyi-nyanyi. Akhirnya Bapak yang lumpuh ini ikut oleh bersama dengan Bapak Petrus masuk ke Bait Allah. Dia di sana memuji, dia di sana berdoa, dia di sana sembahyang, ya. Karena dia sudah bisa masuk, dia nggak lumpuh, berarti boleh masuk kan? Karena pada zaman dahulu orang-orang Farisi itu melarang orang-orang yang cacat itu sembahyang masuk ke Bait Allah, itu dilarang. Karena dia lumpuh, dia misalnya di depan gerbang aja untuk meminta sedekah. Akhirnya bagaimana adik-adik orang yang di sana menyaksikan, loh, Bapak itu yang dulu lumpuh kan setiap hari lumpuh di depan pintu gerbang ini, kok sekarang bisa melompat-lompat, dia bisa berdiri gitu. Dia senang katanya. Dalam nama Yesus Kristus, orang dari Nazaret, aku telah bangkit, aku telah sembuh dari lumpuhku. Dia bersaksi terus, bernyanyi, dia senang sekali. Kemudian pertanyaannya adalah,
siapakah yang menyembuhkan bapak yang buruk itu, adik-adik? Pasti adik-adik bilang, Bapak Petrus sama Yakobus. Pasti gitu ya, karena yang suruh bangkit kan Petrus dan Yakobus kan. Sebenarnya bukan, adik-adik. Yang menyembuhkan itu adalah Tuhan Yesus. Terus tapi yang berbicara adalah Petrus dan Yakobus. Petrus dan Yakobus itu bersaksi bahwa Tuhan yang dia sembah, Yesus Kristus, itu punya kuasa untuk menyembuhkan orang lumpuh sembuh menjadi sehat kembali. Terus bagaimana kok bisa Yesus Kristus ada nggak kemarin itu waktu di Bait Allah itu? Yesus Kristus kan udah naik ke surga, nggak ada kan? Loh, kok bisa sembuh? Hanya menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kok bisa dia bangkit? Ingat nggak cerita minggu lalu Oma ya? Minggu lalu pada waktu di Bait Allah, orang-orang pada berdoa ya, murid-murid Tuhan Yesus berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, lidah-lidah api berterbangan, kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah adik-adik, karena murid-murid Yesus itu beriman kepada Yesus yang adalah Tuhan, maka dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus turun di atas murid-murid Tuhan Yesus itu, apa yang terjadi? Dia diubahkan, ya. Kemudian dia yang dulu takut untuk bersaksi, dia menjadi berani. Dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah memang Tuhan. Tuhan Yesus telah mati, Tuhan Yesus telah bangkit, dan Tuhan Yesus naik ke sorga dan menolong kita dengan Roh Kudus. Itulah sehingga karena Petrus dan Yakobus itu beriman bahwa Yesus adalah Tuhan, ya, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saat Roh Kudus turun atas murid-muridnya, dia diberi kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk bersaksi. Kalau kalian sudah diberi kuasa untuk bersaksi, kalian harus melakukan. Oleh sebab itulah Bapak Petrus dan Bapak Yakobus itu melakukan, ya, bersaksi. Dia tidak diam aja, dia bersaksi, dia berani. Pada waktu dia ke Bait Allah, dia menolong orang-orang yang lumpuh. Jadi dia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang biasa. Kalau orang-orang biasa kan memberi uang itu gampang kan? Kalau saya punya uang lebih, saya memberi aja, gampang. Tetapi punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang lumpuh itu hanya melalui iman kepada Kristus. Itulah yang terjadi adik-adik, ya. Bahwa adik-adik harus mempunyai iman. Sekarang pertanyaannya, Mama bertanya pada adik-adik, apakah kalian mau bersaksi untuk Kristus? Nah, sekarang kalau bagaimana caranya Oma? Kalau saya bersaksi, saya kan masih kecil. Bagaimana cara bersaksi? Udah ya, pertama mintalah sama Tuhan, berdoa. Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus. Biarkanlah, mampukan aku untuk bersaksi Tuhan. Saya bersaksi. Kemudian setelah kalian berdoa dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, kalian harus merubah sikap, merubah karakter kalian. Kalau dulu kalian nakal sekali, kalian berubah menjadi anak yang baik, anak yang rajin belajar, anak yang rajin membantu orang tua, anak yang suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan, tidak nakal, ya. Itu sebagai saksi Kristus. Jadi kalau misalnya ada teman-teman kalian yang belum percaya pada Tuhan Yesus, melihat kalian anak yang baik, mereka gimana? Oh, anak ini baik. Oh, anaknya Tuhan Yesus itu ternyata baik ya. Nah, itu sudah menunjukkan saksi, kalian bersaksi, ya. Jadi kalau anak-anak mau bersaksi, caranya seperti itu, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Itu semua adik-adik, ya. Sekarang itulah firman, mari kita berdoa, ya, untuk minta pertolongan Tuhan agar adik-adik bisa bersaksi, ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami anak-anak sekolah minggu, bahwa kuasa Roh Kudus memampukan orang yang lumpuh menjadi sembuh dan bisa berjalan. Tuhan,
adik-adik sekolah minggu juga ingin bersaksi. Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, jadikan adik-adik sekolah minggu ini mempunyai kemampuan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini kami serahkan kepada Kak Putri kembali. Kita persembahan ya Kak Putri ya. Oke, semuanya tadi udah dengerin firman Tuhan ya kan? Jangan lupa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana caranya kita bisa bersaksi? Tadi udah dikasih tahu kan sama Oma Juang. Oh iya, jangan lupa juga sama ayat hafalannya. Oke, sekarang kita mau persembahan. Adik-adik boleh siapin persembahannya, boleh minta uang dulu sama papanya. Kak Putri kasih waktu, ayo. Oke, sekarang semuanya udah di tangan persembahannya. Sekarang kita angkat pujian Puisi Mahakarya. Persembahan dan selesai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Semuanya mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita satu dan dua. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami dari awal firman sampai akhir firman. Kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan sekarang kami bawa persembahan-Mu Tuhan, biarlah Engkau kuduskan persembahan ini supaya benar-benar berguna dan bisa digunakan dengan baik untuk gereja dan program gereja kami. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau berkati juga pekerjaan kedua orang tua kami supaya bisa terus berkat yang Engkau berikan tetap kembali lagi kepada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami mau selesai ibadah dan kami mau melanjutkan kegiatan kami di rumah. Tolong berkati kami supaya kami bisa menjalaninya namun sesuai dengan kehendak-Mu dan tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami supaya bisa melayani Engkau juga dan bisa tetap selalu bersaksi walaupun di rumah saja Tuhan. Inilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tugas dari menjual, ya, ini adalah tugas mewarnai ya adik-adik. Ini Tuhan Yesus sama orang lumpuh yang tadi. Nah ini adik-adik semuanya bisa mewarnai untuk anak-anak kelas kecil. Nah, mama papanya diingat ya. Nah untuk adik-adik kelas tengah tadi udah dikasih ayat hafalan sama Oma Juang, diingat ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan kita menghafalin lagi ayat hafalannya. Oke? Oke Kak Arin, ayo sekarang kita nyanyi lagi Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ada gerakannya, ikutin ya gerakannya.